Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik. Di sini dengan siapa ya? Dengan Dea Anita. Oke baik. Di sini kita mulai perkenalan ya. Perkenalkan nama saya Melay Berata. Di sini saya akan sebagai menjadi konselor kamu yang akan ingin mengkonsulkan kamu sebagai konselornya ya. Sebelumnya di sini Dea udah tahu konselor itu konseling itu apa? Atau udah pernah? Pernah denger aja sih Bu, cuman belum terlalu paham. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan dan ngasih tahu ya apa itu konselor dan konseling. Nah, gimana di sini kamu bisa dan menceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Kamu intinya di sini kita mempunyai namanya apa kode rahasia, dimana kamu menceritakan semua rahasia itu dan saya tidak akan menyebarkan luasnya. Itu cukup saya dan kamu sama yang di atas yang tahu. Jadi di sini dia bisa menjelaskan, menceritakan, mengungkapkan ya apa yang dia rasakan hari ini. Di sini kita punya waktu yaitu 30 sampai 45 menit. Oke, untuk mempersingkat waktu, dia mungkin bisa udah paham belum? Udah paham Bu. Oke. Nah, tahu ya apa yang dia lakukan dan dia ingin ceritakan. Sampai sekarang dia bisa untuk menceritakannya. Saya tuh kayak bingung gitu loh Bu. Kayak di semester 5 ini kan kayak di semester pertengahan gitu lah. Kayak mau maju tapi kayak kok susah bener ya, kayak pas di semester 5 tuh kayak banyak tugas gitu, terus kadang capek gitu loh, kayak mau ya udahlah mau selesai aja, mau berhenti atau enggak cuti lah gitu ya. Cuman kayak mikirnya bakal ketinggalan jauh gitu loh sama teman, kayak nanti temen kita udah wisuda, kita yang masih nyusun skripsi gitu kan, kayak jadinya bingung loh, kayak udah capek nih, udah gak kuat di semester 5 ini mau berhenti, tapi kayak inget-inget kayak pengorbanan kemarin-kemarin gitu. Kalau mau dilanjutin tuh kayak capek gitu loh, melihat orang tua yang ngeluh terus kayak biaya kuliah, biaya makan di sini gitu kan. Sedangkan kan saya di sini perantau gitu kan, jauh dari seberang gitu kan. Ya kayak gitu ngeluh terus orang tua segala macem. Cuman kan itu kewajiban dia sebagai orang tua ya kan, kayak sebagai orang tua untuk menghidupi, mencukupi anaknya gitu. Kalau misalnya emang dia udah berani ngelahirin anak atau berani untuk mempunyai anak, berarti dia berani juga dong untuk membiayai semua keperluannya. Apalagi dia tuh milih untuk saya ini kuliah. Saya ini kan awalnya nggak mau kuliah negeri gitu loh, mau sambil kerja. Cuman orang tua saya yang nyuruh saya kuliah negeri, jadi mau nggak mau saya kuliah negeri dan harus ngerantau gitu, jauh dari orang tua gitu. Tapi setelah perkuliahan malah orang tua tuh kayak ngeluh-ngeluh segala macam gitu kan. Itu kan keinginan dia, bukan keinginan saya gitu. Jadi saya bingung gitu loh, kayak menghadapi situasi masalah yang kayak rumit gini. Orang tua ngeluh terus di umur dia yang udah tua, katanya capek nyari duit. Tapi kan saya juga pasti bakal nyari duit, cuma kan nanti kalau misalnya saya udah selesai kuliah gitu loh. Jadi saya kalau misalnya ada apa-apa tuh saya pendam sendiri gitu. Kadang sampai sakit gitu. Jadi orang tua tuh kalau mau cerita ke orang tua tuh takutnya dimarahin gitu. Kan orang tua tuh tahunnya kita enak aja gitu di sini, happy, uang segitu tuh cukup. Padahal kan di situ tuh banyak kebutuhan segala macem. Oke, jadi yang ibu tangkap semua yang dia rasain tuh kayak sebenarnya dia itu udah jenuh ya sama semuanya. Tapi di posisi lain dia itu juga nengok lagi ke belakang, nggak boleh ya putus asa kan. Mau gimana pun juga ya mungkin orang tua dia itu ini ya kayak ngerasa dia itu beban dan dia ini ngerasa juga seperti itu. Mungkin sebenarnya orang tuanya nggak seperti itu, tapi cuma dia aja yang ngerasain seperti itu. Terus setelah itu apa orang tua dia tuh sampai sekarang dan masih kan membiayain dia? Ya masih gitu, cuman kayak setiap
awal bulan tuh selalu kayak minta duit kan dianya, cuman kayak dikasih sama dia, cuman kayak ngeluh gitu, udah sih jangan duit terus, padahal kan di sini dia juga bertahan hidup duit dia loh gitu loh. Kayak ya kadang nggak mau minta tuh malu, cuman kan kita juga butuh gitu loh. Mungkin buat kebutuhan dia itu misalnya memang yang benar-benar dia butuhin atau yang dia inginin. Mungkin orang tua dia juga di sana lagi ini ya, lagi istilahnya ekonomi lagi news juga mungkin. Ya, mungkin ada maksud lain orang tua dia, mungkin maksudnya ya jangan boros, karena mungkin biar inilah ngebantu orang tua, ekonomi orang tua. Oke, jadi sekarang ini tapi yang dia rasain ke orang tua itu gimana ke dia? Kalau perasaan dia ke orang tua tuh kayak ngerasa kesel aja sih, jengkel gitu loh, kayak belum kayak ikhlas gitu loh, kayak emang dia kan sendiri gitu mencari duitnya dan dia punya adik gitu, cuman kayak belum ngerasa ikhlas, kesel gitu loh, belum maafin. Kayak dia tuh emang baik gitu loh, cuman kayak perlakuan dia dan cara dia bicara, tutur kata dia yang seakan-akan sekarang tuh dia itu beban buat dia gitu loh. Oke, tapi di balik itu semua dia kayak nengok lagi nggak ke belakang, kayak setelah banyak pengorbanan orang tua dia, mungkin ke dia yang kadang buat dia itu makanya kayak bertahan sampai sekarang gitu. Iya, ingat ya perjuangan dia mau ngeliatin, terus kayak pinjem sana sini atau keringet dia gitu kerja, ya dia ingetnya ke belakang situ sih. Karena kalau misalnya mau berhenti sekarang atau kayak putus asa atau capek gitu, pasti ingetnya ke belakang kayak udah orang tua saya ini udah ngeluarin uang yang cukup banyak, energi segala macam, masa nggak sampai finish gitu loh, nggak sampai sarjana gitu. Mau buktiin juga ke orang-orang yang udah menyepelekan keluarga gitu loh. Tapi sampai saat ini masih berhubungan baik kan sama orang tua atau gimana? Iya, masih, untuk mama masih berhubungan baik, cuman kalau untuk bapak nggak berhubungan baik karena ngasih jarak, ngasih space, kayak ya udah gitu, seadanya aja, sebatasnya aja, sekedar itu pun sekedar komunikasi aja kita jarang gitu loh, ya ketemu aja jarang, entah itu 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu, kalaupun dari dianya yang mau gitu, karena dia ngasih jarak untuk mereka gitu loh. Karena ada beberapa hal yang memang harus nggak ketemu dulu nih gitu loh, harus ngasih jarak dulu nih, karena kalau misalnya dibenturin untuk ketemu, dipaksa untuk ketemu, yang ada nggak beres gitu loh, yang ada masalahnya nambah besar, emosi dia yang belum stabil, terus yang ada dan mereka juga bakal nyalahin atau nyudutin dari pihak dianya gitu kan, karena dia di sini kan muda dan mereka tuh ya tua-tua gitu loh, jadi seakan-akan yang muda ini yang salah, padahal kan dia nggak tahu kenapa kayak gini. Terus dari sekian yang dia rasain ya ke orang tua, pernah nggak sih tapi kayak di pikiran dia itu sejenaknya ingin bahagiain mereka gitu, atau ingin membuktikan bahwa dia ini bisa berhasil atau gimana? Kalau untuk orang tua, untuk dari mama aja ya. Kalau untuk ibu, mama dari dulu emang cita-citanya mau ngebagian mama sama adik kan. Tapi kalau untuk dari bapak kayaknya nggak dulu deh, soalnya ya dia nggak ada kontribusi apa-apa gitu loh, kayak sekedar ya udah cuman dia nikah punya anak hilang, udah kontribusinya hilang juga. Jadi kayak dari SD sampai kuliah sekarang nggak ada kontribusi apa-apa. Masa iya nggak ada kontribusi apa-apa, dia punya cita-cita buat bahagiain dia. Tapi setelah kayak dia ini kan kayak mungkin ke mama ya keluarganya, dia mungkin ada perasaan yang kayak kesal, tapi kadang kasihan, kadang sayang sama mamanya. Itu kalau menurut saya ibu ya wajar ya, namanya seorang ibu sama anak ya, mungkin punya rasa inilah, saling capek sama, mungkin ibu dia juga kayak gitu mamanya. Tapi kalau ibu kayak nanya, ada nggak sih satu
yang ingin Dea bilang ke mama kalau misalnya nanti Dea itu nunjukin rasa sayang tapi Dea tercapai gitu? Ya kalau untuk saat ini kan belum berani ya untuk ngomong ke mama gitu, karena ya masalah di sini aja kan mama nggak tahu deh di sini kenapa ngapain aja, terus kayak punya masalah apa kan orang rumah nggak tahu, mama kan nggak tahu gitu. Kayak dia sayang sama mama, sayang banget, kayak udah nggak bisa dilebihin dari apapun, cuman kayak untuk bercerita dia ini kayak gini tuh kayaknya nggak bisa deh, karena kan mama wataknya yang keras. Kalau misalnya dia iya. Jadi sampai sekarang dia tuh kayak nggak pernah ya kayak tukar komunikasi atau kayak sharing berdua sama mama gitu? Iya, enggak. Kayak pernah, cuman kayak masih ngasih batasan gitu loh. Kenapa nggak, maksudnya nggak usah dikasih batasan? Kan seorang ibu sama anak itu wajar kalau komunikasi, walaupun kadang ibunya ngasih batasan, tapi kan kita seorang anak juga nggak berhak kok ngasih jangan, maksudnya ingin punya tempat cerita ke ibu gitu. Karena dianya kayak masih takut, mungkin trauma di masa lalu, kayak bentakan-bentakan yang masih kepikiran sampai saat ini gitu. Jadi kayak dianya kalau mau cerita takut gitu, takut misalnya dipukul atau takut misalnya jadinya jadi bumerang buat diri dia gitu, yang ada dia dimarahin gitu, bukan yang oh gini ya ceritanya, bukannya dinasehatin atau dia excited sama cerita dia, tapi malah kayak marah gitu loh, malah kayak apa sih lo ini gitu. Oke. Dea, ibu salut. Jadi ibu salut ya sama Dea yang Dea ceritain. Terus ya, yang Dea rasain sampai sekarang, coba Dea berpikir atau kayak lebih baik komunikasi lagi sama ibunya, mamanya. Kan sampai sekarang yang mungkin yang Dea harapin kan mama, dan sekarang juga mama juga yang kayak masih mau berjuangin Dea kan, walaupun masih banyak ngeluhnya ke Dea. Ya mungkin itu kalau menurut ibu ya itu hal yang wajar, jangan terlalu dimasukin hati, tapi sesekali Dea kalau unek-unek Dea sama mama juga nggak apa-apa. Mama juga wajib tahu apa yang Dea rasain, apa yang Dea lakuin di sini. Atau kan Dea juga jauh dari mama, jadi jauh juga dari pantauan mama. Itu mama juga nggak tahu apa yang pengeluaran Dea apa aja. Kalau bisa komunikasi Dea sama mama itu dijaga, kayak Dea jelasin aja pengeluaran uang itu apa aja, yang penting jelas. Seorang ibu tuh nggak bakal loh kayak mau kayak mau benar-benar ucapan yang diomongin sesuai sama di hati itu enggak. Kalau coba dia coba aja dulu untuk komunikasi sama ibunya seperti itu mamanya. Ya nanti dicoba. Oke. Terus untuk kedepannya, kalau misalnya hubungan Dea sama mama ada baik nih, apa yang Dea lakuin? Ya mungkin lebih banyak ngobrol atau lebih banyak cerita masalah di sini, atau pokoknya banyak curhat gitu loh Pak. Ya lebih anggap mama itu sebagai teman, bukan sebagai ibu. Harus sebagai teman juga, sebagai kakak, sebagai ayah gitu loh. Karena kan dia emang single parent yang hidup, yang emang dia tuh wanita hebat banget, cuman dianya yang kayak masih takut gitu loh. Kayak dia masih takut gitu. Mungkin kalau misalnya setelah konseling ini selesai, dia dapat saran dari ibu, mungkin dia bakalan memperbaiki diri Dea. Mungkin toh bukan salah sepenuhnya dari ibu Dea kan, dari mama Dea. Mungkin emang Deanya pemikirannya masih anak-anak, atau yang kayak masih nuntut banyak orang tua, padahal kan dia nggak tahu beban mamanya kayak gimana, dia dapat duit dari mana gitu ya. Kayaknya masih egois gitu. Mungkin bakalan jadi lebih baik lagi, bakal banyak ngobrol sama mama, bakalan cerita-cerita sama mama gitu. Oke. Jadi intinya ibu rangkup lagi ini sekarang, tapi dia udah tahu kan nanti apa yang harus dia lakuin untuk kedepannya. Ya tahu. Nah, dan sekarang mungkin dia juga udah ngerasain apa yang dia ingin ungkapin. Dia tahu kan untuk apa yang dia harus ngomongin ke mama, caranya gimana. Pelan-pelan, semua itu butuh proses ya. Nah, di sini
saya juga bukan sebagai ngasih saran atau enggak. Di sini ibu nggak ngasih saran atau apa, ibu di sini cuma ngasih arahan sama kamu harus gimana ke depannya itu kamu yang nyusun sendiri. Rencana kamu untuk ke depannya itu dia yang tahu. Dia harus berduta kehidupan. Yang pertama harus dia lakuin apa. Kalau misalnya hidup dia berantakan, masalah keluarga, dia susun itu. Permasalahannya apa, itu yang dirapiin. Perlahan-lahan aja, jangan terburu-buru. Mungkin lebihnya dia juga mungkin butuh ini ya, butuh lebih sabar lagi. Mungkin harus banyak kuat atau gimana, belajar dari pengalaman yang udah. Jangan kayak ngerasa dunia itu nggak adil. Semua itu punya jalannya masing-masing, udah punya garis tangannya masing-masing. Jangan pernah nganggap dia itu nggak berguna atau gimana, walaupun orang tua atau kayak mama sering ngomong gitu. Oke, dia kan udah punya wejangan ke depan kan buat gimana. Nah, dan sekarang ibu rasa apa semua yang dia ungkapin itu udah lega atau masih ada yang ganjel? Udah lega sih Bu. Oke. Udah paham kan ya apa yang dia lakuin? Paham banget ya. Oke, untuk yang sekarang ini ya mungkin bisa lakuin dulu apa yang sekarang dia ingin lakuin, dia kerjakan dulu. Terus hati gimana perasaannya sekarang? Agak lega sih Bu. Oke. Sekarang permasalahan dia mungkin udah nganggep agak sedikit penyesalan di hati. Oke. Sekarang dia udah punya jalannya kan gimana? Oke, di sini mungkin berarti ibu bisa ya nutupin ya. Oke, udah dia harus kuat ya dijalanin. Oke, di sini ibu berarti bisa nutupnya ya. Oke, di sini dia kalau misalnya ada apa-apa atau kayak ingin melanjutkan permasalahan yang belum kelar atau apa, dia bisa menghubungi saya lagi. Dan untuk kedepannya saya tunggu kabar baiknya. Oke, dia di sini ibu akhiri. Wassalamualaikum.